Pemirsa Intens Investigasi masih membahas seputar acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa yang digelar Kamis, 19 Juni 2025 kemarin. Satu persatu tamu rupanya masih saja dibuat terkagum-kagum. Dengan acara kebudayaan, namun tetap kental dengan unsur musiknya tersebut, juga diungkapkan juga oleh para tamu, saat memasuki area acara, mereka seperti dibawa masuk ke dunia yang berbeda, dan lalu seperti apa cerita di balik pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mengaku takjub dengan acara yang dipersiapkan matang oleh ayah Al-Ghazali, Ahmad Dhani ini? Apa pula kata Titi DJ, Yuni Sara dan Prilly Latukonsina yang juga sepertinya merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Lesti dan Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih membahas soal acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa Dagis yang masih menyisakan decak kagum dari banyak tamu undangan, salah satunya datang dari pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bilar mengaku terpukau saat pertama kali memasuki venue acara karena konsep luar biasa meriah dan berkilau yang ditampilkan dalam acara ini. Menurut Bilar, ia sampai dibuat penasaran dan bertanya langsung kepada seksi sibuk dalam acara ini, siapa lagi kalau bukan Ahmad Dhani, yang akrab dipanggilnya dengan sebutan Pak D. Bilar lebih lanjut juga menyebut, meskipun kental dengan budaya atau etnik Jawa yang ditampilkan, tetapi tetap tidak menghilangkan aura rocker dari Dhani. Tadi saya sempat tanya sama Pak D. Pak D, ini persiapannya berapa lama sih? Bisa sampai bikin acara sekeren ini, seluar biasa ini, dan sematang ini konsepnya. Pak D bilang dari 2 bulan lalu ternyata. Dan memang terlihat persiapan yang matang sekali ya. Dan kita amazed banget ketika datang menginjakan kaki di sini, udah disuguhin dengan dekorasi yang keren. Terus ada tank kentang, mood yang dibangun juga keren, dan juga yang paling luar biasa adalah Pak D tuh menonjolkan budaya etnik Jawa. Tapi tetap jiwa rocker itu nggak bisa bohong ya. Begitu kita datang langsung disuguhin sama lagu Aerosmith. Masih dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang hadir langsung dan menyaksikan seluruh rangkaian acara dari awal, Lesti menyebut kemegahan acara tak lantas menghilangkan aura dari kedua mempelai yang begitu terasa. Lesti yang mengaku mengikuti dari prosesi ini dari siraman akad sampai unduh mantu, bahkan menuturkan acara terasa begitu sakral dan menyentuh. Lantas ia pun mendoakan semoga Al dan Alisa bisa menjadi pasangan yang langgeng dan dijauhkan dari gangguan apapun. Ada unsur-unsur adat Jawa, ada Nusantaranya tetap ya, kental budaya Japanisnya ya. Iya, ada kasih kain-kain gitu, terus sentuhan-sentuhan inilah ya, kain batik ya. Kain batik. Karena memang kita harus bangga sama budaya Indonesia. Apapun yang dimiliki, budaya-budaya yang memang budaya yang dimiliki oleh Indonesia harus kita lestarikan. Dari pas Pak D kirim undangan, pokoknya mah kapan ya itu? Lama. Iya udah cukup lama. Udah lama, lupa lagi. Karena emang Pak D juga persiapan cukup lama ternyata bikin ini. Iya, terus ini Udah benar matang sekali. Walaupun nggak ada dikasih tahu dress seperti apa, tapi kan udah kelihatan dari rangkaian acara. Terus ternyata memang ada Jawa dan kita menyesuaikan aja gitu. Masya Allah banget. Aku mah ngikutin dari proses dari lahir ya? siraman gitu-gitu, terus akad, seru, terus aduh Masya Allah ya, kita doain ya mudah-mudahan langgeng ya, bahagia amin, bahagia gitu, gak ada gangguan apa-apa. Aura kebahagiaan Pak D juga terpancar banget. Banget. Oke. Pasti karena kan memang ini momen momen langka. Semua terlihat aura kebahagiaan terpancar ya. Siap. Dari semua pihak yang terlibat untuk acara ini.
Setali tiga uang dengan decak kagum para tamu undangan lainnya, Titi DJ dan Thomas Djorghi juga ikut mengungkapkan kekagumannya. Menurut mereka, suasana acara pernikahan Al dan Alisa terasa seperti di sebuah kerajaan. Sementara itu, Yuni Shara pun tak ketinggalan membagikan kekagumannya. Ia menyebut ambience di dalam lokasi acara benar-benar keren banget, dan menurutnya, nuansa khas Ahmad Dhani sangat terasa. Lebih lanjut, pasangan Prilly Latukonsina dan sang kekasih juga turut memuji acara ini. Bagi mereka, konsep pernikahan Al dan Alisa sangat luar biasa. Mereka juga merasa acara ini sebagai ajang reuni dengan teman-teman selebriti dan musisi. Kayak di sebuah kerajaan. Iya, ada Sandi Borobudur. Kayak di sebuah keraton. Karena kan kayaknya keinginannya Dhani untuk mengambil tema atau konsep royal wedding gitu kan. Seru sih. Iya, Candi Borobudur dan macam. Apa namanya? Ambience-nya tuh keren banget, tapi ya Sudani gitu. Maksudnya persiapannya pasti melelahkan, pasti luar biasa capeknya ya. Pasang-pasang frame-frame gitu, keren banget sih. Alhamdulillah saya senang, pokoknya selamat mantu sama Dhani, Maya. Terus selamat berbahagia untuk Al, mendapatkan istri yang cantik, Alisha. Seru banget ya, kita melihat dua sisi, yang satu nikahan, yang satu konser. Sungguh konsep pernikahan yang luar biasa sih menurut aku, dan di dalam juga ketemu sama semua teman-teman, kita reunian banget, have fun bareng di dalam, bisa ngelihat musisi-musisi nyanyi. Kayaknya kalau nggak di sini kita nggak bisa ngelihat Ari Lasso perform dan musisi-musisi hebat lainnya. Di sisi lain, atau kembali soal acara unduh mantu yang kabarnya digarap langsung oleh Ahmad Dhani dengan hati bahagia. Dhani akhirnya buka suara dan mengaku puas. Al juga cerita soal status baru sebagai suami. Meski baru 3 hari menikah, soal bulan madu, Al juga membocorkan rencana serunya yang akan bulan madu ke Afrika. Katanya, bisa sekalian lihat safari, bisa lebih dekat sama alam. Dan yang menarik, ternyata Alisa lah yang mengusulkan destinasi itu. Bahkan, negara yang mereka tuju pun sudah direncanakan. Kemungkinan besar, Tanzania. Karena di sana, mereka bisa menyaksikan langsung kehidupan liar di alam bebas. Dan menyatu dengan binatang-binatang buas. Iya, alhamdulillah ini yang penutupan. Alhamdulillah penutupan. Dari 3 hari, dari 4 event ya. Terrealisasi dari akad yang intimate, internasional, dan emang untuk acara ini emang aku juga pingin juga konsep yang versi Jawa. Ya alhamdulillah, terima kasih Ayah. Semua terrealisasi dengan sempurna. Dan ya ini baru berapa hari ya? Baru 3 hari, belum begitu berasa sih, cuman leganya berasa. Honeymoon ada? Ya, ada. Rencana ke Afrika. Menurutku kalau kayak misalnya ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa. Aku pengen Afrika jadi sekalian explore, sekalian ngeliat safarian seru. Oh dia yang minta, dia mau. Dan kebetulan aku juga salah satu goal aku yang tempat yang pengen aku samperin ya Afrika. Kayaknya Tanzania. Apa yang mau dilihat? Karena itu kita bisa lihat safari, wild safari kan, itu seru menurut aku. Menurut aku sih unik aja ya, karena kalau di Yunani atau di Itali ya cuma pantai, cuman ini kan lebih menyatu dengan alam aja, dengan binatang-binatang buas. Meninggalkan momen luar biasa, unduh mantu Al Ghazali dan Alisa kemarin. Dalam momen yang sama ternyata terdapat peristiwa yang cukup bikin warganet kagum. Apalagi kalau bukan soal kedekatan Al dengan adik-adiknya. Lantas seperti apa peristiwa yang membuat warganet terharu itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Masih dalam momen yang sama, atau saat acara unduh mantu Yaang digelar pada 19 Juni 2025 kemarin, dalam momen tersebut memang terdapat peristiwa yang cukup bikin warganet kagum. Pasalnya, seperti kita ketahui bersama,
Kedekatan Al-Ghazali dengan adik-adiknya memang tak pernah luput dari perhatian publik. Sejak dulu, Al dikenal sangat dekat dengan adik-adiknya, El, Dul, hingga tidak ketinggalan adik perempuannya, Safia Ahmad, dan hal itu kembali terlihat jelas saat Al mengenakan busana khas Jawa dan tampil gagah sebagai mempelai pria. Namun di balik kegagahan itu, ada sisi lembut Al yang kembali mencuri perhatian. Ia tampak mencium kening sang adik, lalu dengan lembut mengusap pipi adik kecilnya yang kini mulai beranjak remaja itu. Sebuah perlakuan manis yang seolah ingin menunjukkan bahwa di hari bahagianya Al juga tetap ingin membagikan kebahagiaan itu dengan keluarganya, terutama dengan sang adik Di. Kedekatan Al dengan adik-adiknya ternyata juga bukan hanya menimbulkan decak kagum warganet. Ahmad Dhani pasca momen tersebut juga sempat membagikan potongan video kebersamaan Al dengan sang adik Safia, di mana Al dari kecil sangat sering menggendongnya dan terlihat sangat menyayangi bocah kecil yang kini telah beranjak dewasa itu. Wajar saja jika Dhani menyebut Al adalah putra mahkota, dan itulah kenapa Dhani menghadiahkan pesta pernikahan termegah abad ini sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan 27 tahun hidup bersama sang anak sulung. Di mata saya ya dia harus jadi panutan dari adik-adiknya kan. Saya selalu dari kecil saya selalu bilang kamu harus bisa menjadi contoh, jadi suri toladan buat adik-adiknya gitu. Dan alhamdulillah Al sukses lah sebagai kakak gitu, dan adik-adiknya El, Dul dan lain-lainnya semua look up dan respect sama Al tuh sesuatu yang bagus gitu. Makanya hadiahnya ya inilah pesta pernikahan termegah abad ini. Ini kan harga yang setara lah dengan hidup bersama Al selama 27 tahun ya. Dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus. Dan sekarang udah nikah selama 27 tahun. Nah, ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara. Hadiah yang setara dari saya buat Al. Sementara itu, momen rasa sayang Al kepada Safia juga ditelisik oleh pakar mikroekspresi. Lantas apa pula kata pengamat mikroekspresi melihat kedekatan AL dengan sang adik? Benarkan menurut pakar mikroekspresi, Al tipikal pria yang tak malu memperlihatkan rasa sayangnya, terutama pada orang yang dicintainya. Jadi apa yang ditampilkan oleh Al, buat saya itu istilahnya namanya PDA ya, Public Display Affection. Orang-orang yang tidak masalah menyampaikan, menunjukkan dan melakukan kasih sayang, perhatian pada orang lain, pada orang-orang dekatnya dia, terlebih lagi. Secara publik, baik ada kamera, tak ada kamera, ya itu aslinya dia. Apakah ini sesuatu hal yang nggak wajar? Sebetulnya ini adalah hal yang sangat wajar kalau kita bicara di dunia barat, ya. Dan di Indonesia mulai menjadi hal yang normal. Yang dulu orang mungkin malu, mungkin ada sebuah etika yang bahwa nggak boleh menunjukkan perhatian dengan tanda petik dianggap lebay atau berlebihan gitu. Tapi buat saya sekarang sih sebetulnya normal itu sudah ini ya, bukan hal yang aneh. Karena kenapa? Ya kalau yang ditujukan pada adik, pada pasangan, ya emang kenapa? Kan nggak apa-apa juga. Jadi apa yang ditampilkan Al buat saya adalah hal yang normal, dan Al sama sekali tidak menunjukkan tanda terpaksa atau malu melakukan hal tersebut. Itu yang terlihat dari Al. Buat saya dari cara dia memperlakukan adik-adiknya, nggak cuma pada Siva ya, tapi pada yang lain juga gitu. Itu membuat saya adalah orang yang lugas dan orang nggak cukup cuek untuk merasa bahwa lah hak-hak gue, orang gue mau nunjukin ke perasaan sayang gue ke adik gue sendiri, terus masalahnya apa, istilahnya gitu loh. Jadi lebih cenderung firm dan istilahnya yakin dengan dirinya sendiri, nggak terpengaruh dengan orang mau bilang apa. Jadi buat saya memang ya kurang lebih kepercayaan dirinya cukup baik ini anak.
kalau kita lihat Al gitu di nggak cuma dari satu video ini ya, dari beberapa video lainnya yang nggak saling berhubungan, dia itu hubungan dengan adik-adiknya kan memang cukup dekat, dan dia nggak masalah mempertunjukkan bagaimana dia kedekatan tersebut, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan berbagai macam gerak gestur, sentuhan, pelukan. Jadi buat saya itu bukan hal yang hanya karena kamera. Ya, seperti diketahui bersama di harinya bahagianya kemarin tak tampak sosok Maya Estianty pada momen tersebut. Apa kata ayah Alisa mengenai hal ini? Untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tentu rasanya tak lengkap kebahagiaan Al dan Alisa di momen bahagianya tanpa adanya sosok penting, sang bunda dari Al, yaitu Maya Estianty. Seperti diketahui, Maya tengah menemani sang suami menjalani tugas ke luar negeri. Meski begitu, hal itu rupanya tidak mengurangi rasa hormat dari pihak keluarga Alisa. Sang ayah, Richard Dagis, memberikan pernyataan menyentuh saat ditanya soal absennya Maya. Menurut Richard, setiap orang tentu punya alasan dan kondisi masing-masing. Ia menyebut Maya memiliki halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan karena itu, meskipun tidak hadir secara fisik, menurut Richard, Maya tetap menyampaikan pesan hangat kepada mereka agar acara tetap berjalan lancar dan seluruh keluarga mendapat limpahan doa, sebuah bentuk sikap bijak yang menunjukkan kedewasaan kedua belah pihak. Beliau kan punya cara ya, punya halangan, jadi ya tidak bisa dipaksa ya, namanya juga halangan ya, jadi kita harus hormati juga, tapi tetap Bunda memberikan pesan juga kepada kita untuk acara malam ini tetap lancar dan didoakan, itu yang penting. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.